Aduh, Pak Bay. Halo. Siapa kamu? Hah? Saya dari grup Daikang. Saya datang untuk Anda, untuk melunasi pembayaran barang. Aduh, kebetulan sekali tidak pas. Saya sebentar lagi ada rapat. Bagaimana kalau lain kali Anda datang lagi saja? Hah? Jangan begitu Pak Bay. Anda lunasi dulu uangnya, baru pergi rapat juga tidak terlambat. Beritahu bagian keuangan saja, itu cuma masalah kecil. Hah? Anak muda, kamu bicara enteng sekali. Pembayaran barang jutaan, kamu bilang lunas ya lunas? Kamu pikir apa? Hahaha. Menurutku, kamu dari mana datangnya? Pulanglah ke sana. Anak muda, apa maksudmu? Pak Bay, jika hari ini Anda tidak melunasi utangnya, Anda tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Aku akan keluar sekarang. Coba hentikan aku. Dasar satpam bau, berani-beraninya memukulku. Jika hari ini aku tidak membunuhmu, aku bukan baik kalau begitu. Kemari. Ada yang bikin masalah di kantor. Pak Bay, ada apa? Siapa yang bikin masalah? Kamu. Pria ini, kalian hajar dia, pukuli sampai mati. Jika mati, itu tanggung jawabku. Pak Bay, terus panggil orang lagi dong. Pak Bay, cari beberapa orang yang bisa berkelahi dong. Cuma segini, sama sekali tidak cukup. Anak muda, jangan sombong. Tunggu saja. Halo? Kak Long, ini Bai Tong. Ada seseorang di rumah sakit kami membuat masalah. Dia orang yang bandel. Kamu cepat cari beberapa yang pandai berkelahi, teman-teman untuk kemari, untuk menyelamatkan situasi ini. Dia ada di kantorku sekarang. Jangan khawatir, aku tahu aturannya. Cepat kemari, aku menunggumu. Anak muda, kau berani, jangan pergi. Jangan khawatir, jika kamu tidak melunasi utangnya. Hari ini, aku tidak akan pergi kemana-mana. Mana orangnya? Hah? Siapa yang berani bikin masalah? Tidak tahu kalau dia di bawah perlindungan geng naga hitam. Kak Long, akhirnya kamu datang. Dia ini yang berani bikin masalah. Guru Pang. Aduh. Hahaha. Zulong. Hah? Aduh. Ada apa? Hah? Datang ke rumah sakit untuk menyelesaikan masalah ya? Tidak. Guru Pang, saya tidak tahu kalau itu Anda. Meskipun mati, saya tidak akan berani datang. Kak Long, ada apa? Diam. Oh, ngomong-ngomong. Pak Bay ini, dia punya utang pada perusahaan kami untuk pembayaran barang. Sudah bertahun-tahun, dia belum juga membayarnya. Kebetulan sekali, Anda bisa menjadi penengah untuk menilai di antara kami berdua. Siapa itu? Aku. Betul. Kenapa masih bengong? Cepat bereskan. Perusahaan masih punya urusan. Baik. Kenapa kamu masih bengong? Kenapa belum dibayar uangnya? Berani-beraninya berutang pada Guru Pang. Matamu buta. Kak Long, ada apa ini? Tanya.
Apa yang kau tanya? Tanyakan saja. Lakukan saja apa yang aku suruh. Cepat sedikit. Ya, aku akan segera menelepon bagian keuangan. Akuntan uang. Uang yang sebelumnya sudah ditransfer. Cepat transferkan pada mereka. Kalau aku suruh transfer, transfer saja. Tidak perlu banyak tanya kenapa. Sekarang, segera, saat ini juga. Guru Pang sedang diurus. Aduh. Baik. Aduh, hei, Zulong. Guru Pang. Mulai sekarang, jangan lagi berkelahi dan membunuh. Baik. Ini, melakukan bisnis yang jujur. Bukankah itu lebih baik? Benar. Kalau benar-benar tidak bisa seperti Ak, cari pekerjaan di perusahaan. Jadi satpam. Kamu tidak akan kelaparan. Nasihat Guru Pang benar. Kami pasti akan melakukan bisnis yang jujur. Ya, benar-benar jujur. Dan kamu, nanti jangan lagi menipu orang. Rumah sakit adalah tempat untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan orang sakit. Kumpulkan lebih banyak amal baik untuk dirimu sendiri. Bukankah itu lebih baik? Baik. Kata Guru Pang benar. Pasti. Pembayaran sudah ditransfer. Halo? Aku tahu. Hahaha. Cepat sekali. Baiklah kalau begitu. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Selamat bersenang-senang. Silakan. Guru Pang. Hati-hati di jalan. Guru Pang, tidak perlu diantar. Hati-hati di jalan. Ah, wanita pemboros itu. Pada saat ini, Pang Tianchong seharusnya sudah tiba di Rumah Sakit Asia Timur. Aku tidak tahu bagaimana negosiasinya. Ah, biarkan saja. Bagaimanapun juga, ini seperti mengobati kuda yang sudah mati. Jika tidak berhasil, itu hal yang normal. Tidak benar. Preman kecil itu, temperamennya tidak begitu baik. Jangan-jangan dia berkelahi dengan mereka. Aduh. Seharusnya aku tidak membiarkannya pergi. Jangan-jangan ini telepon dari kantor polisi. Pang Tianchong ditangkap. Halo. Direktur Dai, uang yang diutang Rumah Sakit Asia Timur barusan sudah ditransfer. Benarkah? Utang macet itu benar-benar sudah lunas. Saya baru saja memverifikasinya. Situasi detailnya akan saya tanyakan sebentar lagi. Oh, tidak perlu. Penagihan utang kali ini adalah berkat usaha Pang Tianchong dari bagian keamanan. Akhir bulan berikan dia tambahan bonus 10.000 yuan. Selain itu, dari uang ini, ambil 3 juta. Sumbangkan kepada tim riset dan pengembangan laboratorium sebagai dana penelitian mereka. Baik, saya akan segera mengurusnya. Tidak kusangka, anak ini benar-benar punya keahlian. Siapa yang punya keahlian? Maksudku Pang Tianchong. Uang dari Rumah Sakit Asia Timur itu sudah berhasil diambilnya kembali. Uang dari Rumah Sakit Asia Timur. Bukankah itu utang lama bertahun-tahun? Benarkah dia berhasil mengambilnya kembali? Ya, sudah berkali-kali mengirim orang ke sana, tapi tidak ada yang berhasil. Begitu Pang Tianchong pergi ke sana, mereka langsung membayar. Bagaimana? Wajah Pang Tianchong lebih berpengaruh dari yang lain ya? Siapa yang tahu? Menurutmu, kita ini menemukan harta karun. Nanti, perusahaan kita dengan dewa bermarga Pang ini di sini. Segala macam cara kotor, preman, berandalan, tidak akan berani mengganggu perusahaan kita lagi. Ah. Tapi, orang seperti dia, dengan ilmu bela diri yang hebat, dan bisa meramal. Apakah dia rela di perusahaan kita ini hanya menjadi seorang satpam kecil? Benar juga ya. Lagi pula, aku sudah membatalkan utangnya padaku.
Akhir bulan juga memberinya tambahan bonus 10.000 yuan. Dalam waktu singkat, dia seharusnya tidak kekurangan uang. Bukankah dia akan segera meninggalkan perusahaan kita? Secara teori begitu. Tapi uang ini baru akan masuk ke rekeningnya pada akhir bulan. Jadi dia tidak bisa pergi dalam waktu dekat. Xiao Sui, kamu seharusnya tidak memberinya bonus. Membiarkannya tetap bekerja sebagai satpam di perusahaan, bukankah itu lebih baik? Dengar perkataanmu itu, hanya membiarkan kuda berlari, tapi tidak memberinya makan. Lagi pula, ini kan dia menagih utang. Dia sudah berjasa besar untuk perusahaan. Kamu tidak mengerti maksudku. Aku ingin kamu menahannya di perusahaan untuk jangka panjang. Siapa tahu, nanti dia akan sangat berguna. Sudahlah, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku mau rapat. Ingat untuk menandatangani dokumennya. Aku juga ingin menahannya. Harus ada alasan yang tepat kan? Nyonya besar, pria muda yang Anda minta saya selidiki, sudah ada hasilnya. Oh, coba ceritakan. Namanya Pang Tianchong. Dia adalah seorang satpam di grup Daikang. Dia baru beberapa hari bekerja. Dia juga baru saja dari luar kota, kembali ke Biancheng. Grup Daikang? Ya. Saat dia tiba di grup Daikang, pada hari pertama dia bekerja, dia langsung memukul Tuan Muda Zuo. Si playboy dari keluarga Zuo itu. Kenapa kau memukulnya? Tuan Muda keluarga Zuo adalah presiden grup Daikang, salah satu pengagum Dai Qiansui. Dia sering mengganggu Nona Dai. Waktu itu dia membawa sekelompok orang di depan perusahaan Daikang, menaruh setumpuk besar bunga, membawa sekelompok besar orang untuk menyatakan cintanya di sana. Alhasil, Pang Tianchong yang turun tangan dan mengusirnya. Oh, dengan perilaku anak nakal dari keluarga Zuo itu, mana mungkin dia bisa menyerah begitu saja? Tentu saja tidak. Malam itu juga, dia merekrut dengan gaji tinggi anggota perkumpulan naga hitam. Alhasil, lebih dari 10 orang itu malah dipukul oleh pemuda itu sampai babak belur. Di pinggir kota, mereka berlutut hampir semalaman. Anggota perkumpulan naga hitam, mereka semua adalah praktisi bela diri. Terutama Zulong itu. Dia adalah ahli tingkat akhir kekuatan tersembunyi. Namun, dia tetap tidak sebanding dengan Pang Tianchong. Oh, ternyata pemuda ini adalah seorang master juga. Benar. Masih muda, tapi memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Sungguh pantas kita, keluarga Luo, menjalin hubungan dengannya. Menurut saya, dia bukan hanya seorang master biasa. Pemuda ini sungguh tak terduga. Hei, 2 hari ini, apakah ada pergerakan dari Xiao Qi? Lapor. Nona Qi selalu diawasi 24 jam sehari. Namun, sepertinya tidak ada yang aneh atau kejadian khusus dengan orang yang mencurigakan. Oh, benar. Tadi orang yang mengikuti menelepon. Katanya, Nona Qi dan teman-temannya saat pulang kerja siang tadi. Di samping kantor mereka, ada sebuah toko lotre. Mereka membeli beberapa tiket lotre. Gadis Qi membeli tiket lotre. Nona Qi tidak pernah punya kebiasaan membeli tiket lotre. Tapi kali ini, dia diajak paksa oleh seorang rekan kerjanya untuk menemaninya. Begitu rupanya. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Inikah yang dia maksud dengan rezeki nomplok? Afu, telepon Kier, suruh dia datang ke rumah leluhur untuk makan bersamaku. Nenek. Aku pulang. Pulang, cepat cuci tangan, siap-siap makan. Nenek? Kenapa nenek sendiri yang melakukan ini? Di mana yang lain? Tidak ada orang lain. Hari ini, hanya kau dan nenek yang makan. Kalau begitu, apa ada kejutan yang ingin nenek beritahukan padaku? Cepat cuci tangan. Nanti nenek beritahu. Nenek ini sudah pandai merahasiakan sesuatu. Nak, cepat makan. Ini semua makanan kesukaanmu. Terima kasih nenek.
Nenek, ini bukan akhir pekan. Dan juga bukan hari libur. Tiba-tiba menyuruhku pulang ke rumah leluhur untuk makan. Pasti ada alasannya, kan? Alasan? Nenek merindukanmu. Alasan ini cukup, kan? Aduh, nenek. Aku kan tahu nenek seperti apa. Ini hanya yang pertama. Pasti ada yang kedua. Kan? Nenek ini, melihatmu. 2 hari ini dahimu bersinar, keberuntungan besar akan datang. Pasti akan memenangkan hadiah besar, 5 juta. Aku ucapkan selamat padamu sebelumnya. Kaya mendadak. Aduh, nenek, aku belum naik jabatan atau gaji. Kenapa nenek memberi selamat? Nenek menganggapku anak kecil. Menghiburku ya? 2 hari yang lalu, aku bahkan menangkap beberapa berandalan itu, tapi 2 orang berhasil kabur. Setelah itu, aku dimarahi habis-habisan oleh atasanku. Aku sangat frustrasi. Itu bukan apa-apa. Itu hanya masalah kecil. Nenek sudah menghitungnya untukmu. Akhir-akhir ini kamu akan mendapatkan rezeki nomplok 5 juta ke atas. Aduh. Aduh nenek. Nenek baru minum berapa teguk, sudah mabuk begini. Sudah mulai bicara ngawur. Gadis nakal ini. Nenek sedang tidak bercanda, tahu. Lalu apa? Tentu saja tidak. Bukankah kamu baru saja membeli tiket lotre? Besok pengumumannya, kamu pasti akan memenangkan 5 juta. Aduh, nenek. Mimpi di siang bolong nenek ini sungguh terlalu aneh. Jadi nenek tahu, aku membeli tiket lotre. Lalu nenek langsung yakin, aku pasti akan memenangkan 5 juta. Rekan kerjaku Gus Xiaowan. Dia membeli tiket lotre setiap periode. Sudah bertahun-tahun, tapi tidak pernah memenangkan 500 yuan pun. Aku baru beli sekali bisa langsung memenangkan 5 juta. Mana ada hal sebaik itu? Tunggu. Bagaimana nenek tahu? Aku membeli tiket lotre. Aku belum pernah memberitahu siapapun tentang ini. Seharusnya Xiaowan juga tidak akan memberitahu nenek. Nenek menyuruh orang mengikutiku. Kenapa? Sederhana saja. Karena nenek tahu, 2 hari ini kamu akan mendapatkan rezeki nomplok. Nenek khawatir, jadi nenek sengaja menyuruh orang melindungimu secara diam-diam. Nenek, aku benar-benar tidak mengerti kenapa nenek selalu yakin aku akan mendapatkan rezeki nomplok dan memenangkan hadiah. Tidak kusangka, nenek yang sepintar ini bisa juga tertipu oleh penipu jalanan. Apa yang kau bicarakan? Dasar gadis nakal. Kaki nenek ini sudah pincang puluhan tahun, bukan karena ditipu orang. Sudah, aku tidak akan berdebat lagi dengan nenek. Apa kata nenek, itulah yang benar. Pokoknya aku tidak percaya. Mari kita bertaruh. Taruhan apa? Kalau kamu tidak menang undian, nenek akan buat pengecualian. Bulan ini memberimu 10.000 yuan uang saku. Bagaimana? Oke. Wah, menang pun dapat uang, tidak menang juga dapat uang. Pasti untung, tidak rugi. Kalau kamu menang bagaimana? Menang undian, kamu harus traktir nenek makan malam besar. Tepatnya, traktir master itu makan malam besar. Jangan takut keluar uang ya. Deal. Kalau aku menang 5 juta, tenang saja, Nek. Aku pasti traktir kalian di hotel bintang 5. Makan sepuasnya. Janji ya.